mereka kalau dikasih buku atau pensil atau pulpen dan kertas kayaknya nggak kepake ya. Tapi kalau gadget gitu. Matematika itu ketika mendengar namanya pun anak-anak udah langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi Banua dimanapun kalian berada, bertemu lagi dalam program podcast Suara Edukasi Banua oleh BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti biasa, hari ini kita akan bertemu satu pakar dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang tentu saja bisa dijadikan sebagai tempat untuk kalian melihat bagaimana sih kiprah yang bagus yang bisa menginspirasi orang lain khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, di depan saya ada Ibu Ratri Ramadona, SPD MPD dari SMAN 1 Matraman. Nah, beliau ini adalah salah satu guru yang kiprahnya dalam pendidikan sehubungan dengan penggunaan teknologi itu luar biasa. Jadi kalau di kabupaten kami, nama Ibu Ratri adalah nama yang sudah cukup dikenal, dan saya kira kita bisa belajar banyak nih mengenai bagaimana sih pelaksanaan penggunaan TIK dan sebagainya dalam tema belajar asik dengan teknologi terkini di dalam kelas. Nah, ini lucu banget nih Bu temanya ya, belajar asik, karena konsep belajar itu seperti kita tahu kadang-kadang anak-anak didik kita tuh menganggap bahwa belajar adalah sesuatu rutinitas yang membosankan. Iya, gitu betul ya. sekali, dan cenderung monoton ya, kan, monoton. seperti itu Kalau saja. gurunya tidak punya kemampuan untuk mengelola pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, nggak bisa memilih metode pendekatan teknik yang bervariasi dalam kelas, masih menggunakan pola-pola konvensional yang ngoceh aja gitu di depan, itu akan bikin pembelajarannya menjadi tidak asik. Dan Ibu hari ini Bu Ratri akan mengusung gimana sih belajar asik dengan teknologi terkini yang kalau belajar nggak cuma dengan buku Bu ya, tapi menggunakan banyak keragam metode dan hubungannya dengan teknologi begitu. Nah, ini untuk sahabat edukasi Banua dimanapun berada harus tetap untuk memperhatikan nih kira-kira apa saja sih yang bisa digunakan dalam pembelajaran sehubungan dengan penggunaan fitur-fitur teknologi yang ada pada saat ini. Bu Ratri ngajar di SMAN 1 Matraman Kabupaten Banjar, betul? Betul. Saya manggilnya Ibu atau Mbak nih? Mbak ya. Mbak, baik. Biar terlihat lebih muda. Baik. Ini di SMAN 1 Matraman ada berapa siswa nih yang selama ini Ibu asuh, Ibu ajar? Iya, kalau di sekolah saya itu kan satu-satunya SMA negeri yang ada di Kecamatan Matraman ya. Jadi siswanya lumayan banyak juga, sekitar 500-an. Itu ada 16 kelas. 16 kelas. Ya. Per kelasnya rata-rata berapa orang nih? Rata-rata 30-an. Kalau kelas 10 ini ada 5 kelas, 36 siswa dalam satu kelasnya. Di atas 30, sementara standar kualitas terbaik di kelas ada 26 orang. Betul, gitu ya. Jadi ini udah lebih sudah nih ya. Ini udah lebih dari 26 dan tentu saja seorang guru harus tahu tekniknya nih, gimana caranya supaya tetap bisa mengelola kelas dengan baik meskipun kelas itu besar. Betul. Karena kalau kelas kecil gampang ya ngaturnya. Kita bisa lihat satu persatu anak. Tapi kalau udah di atas 30 itu tantangannya gede. Kalau kita kasih buku, kita bisa perhatikan sebelah sini, mereka sibuk sendiri. Betul Tapi sekali. Saya yakin kalau Ibu punya tips-tips tertentu nih yang bisa bikin anak-anak tetap konsentrasi dimanapun mereka berada, meskipun kelasnya besar, jumlah siswanya banyak, tapi anak tetap belajar dengan menarik dan menyenangkan. Nah, Ibu, sehubungan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini nih, gimana nih Ibu caranya mengelola kelas besar itu supaya tetap anak-anak punya kesempatan belajar yang mereka sukai gitu dan nggak monoton? Iya, kalau di dalam satu kelas besar kan tantangannya tadi seperti itu ya. Kadang-kadang kalau memang kurang bisa mengendalikan itu, siswa fokus dengan hal lain yang di luar pembelajaran. Nah, ini kan tantangan bagi guru, bagaimana supaya semua siswa itu dapat tercapai tujuan pembelajaran walaupun tidak 100%, tetapi mayoritas mereka memahaminya. Nah, salah satu triknya adalah dengan menggunakan teknologi pembelajaran yang sekarang ini banyak pilihan, tinggal kita mau belajar atau tidak untuk menggunakannya. Nah, jadi ketika
gini, yang kita hadapi anak-anak SMA ini kan anak-anak digital native ya Mbak Iya, ya. anak-anak milenial ya. Betul, Mereka generasi mereka Z. generasi Z. Mereka kalau dikasih buku atau pensil atau Itu. pulpen dan kertas kayaknya nggak kepake ya. Iya. Tapi kalau gadget gitu, Cepet laptop kan. ya. Nah, apalagi sekarang kan guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber Belajar, informasi untuk anak. Jadi ketika mereka disuguhi dengan sesuatu yang ditampilkan di gawai mereka, itu mereka sangat antusias. Lebih on gitu ya. Iya, ketika kita masuk kelas gitu ya, masuk gitu kita kondisikan siswa kan, kita mungkin memberi motivasi dulu atau menggugah mereka dengan games-games ringan dulu supaya mereka fokus, terangkat fokusnya, dan juga salah satu cara juga untuk membuat mereka senang dulu. Nah, kalau mereka udah senang kan tentunya mereka bahagia untuk mengikuti pembelajaran. Harapannya apa yang kita sampaikan nanti Lebih mudah diterima. lebih mudah diterima, betul sekali. Iya. Karena mereka siap gitu dengan hati yang senang itu. Lalu kalau kita masuk sudah mengkondisikan seperti itu, coba kalau kita bilang anak-anak HP-nya disimpan dulu gitu, mereka lemes tuh agak lemes tuh untuk mengkondisikan dulu kan, masukkan HP-nya, oke, disimpan dulu. Lalu selama ketika dalam tahap belajar itu ada hal atau kita mempersiapkan materi atau mungkin kuis atau mungkin games di dalam di Pada HP, kegiatan ya, pada kegiatan pembelajarannya yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian kita ajak mereka untuk menggunakan HP-nya tuh pasti mereka senang tuh. Oh, oke. Langsung antusias. Oh, boleh ya Bu pakai HP. Boleh, tapi guru juga harus bisa mengontrol. Nah, harus, karena kelas besar ini kadang-kadang kan anak suka curi-curi gitu Iya, ya. kelas besar dan mereka juga berada pada, kalau SMA ya, berada pada usia yang sudah beranjak ke remaja menuju Iya, dewasa kan. iya. Jadi kayaknya mereka juga fitur-fitur yang dicari atau apapun itu kayaknya lebih harus berhati-hati gurunya untuk mengoreksi. Betul, jadi itu tantangan juga kan bagi Iya. guru, bagaimana ketika siswa diperbolehkan menggunakan gawai mereka itu tetap terkontrol dan terawasi. Tapi yang paling krusial atau yang paling mendasar adalah membangun kesadaran dari mereka Iya, sendiri. betul. Artinya mereka sadar untuk menggunakan dengan bijak ketika diberi kesempatan untuk menggunakan perangkat mereka. Oke. Itu bukan karena ada Suruhan guru, tapi Iya. emang mereka sudah punya kesadaran sendiri. Iya. Baik, Ibu, apa saja sih fitur-fitur teknologi yang Ibu pilih untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas selama ini, yang banyak digunakan, yang mungkin juga ketika rekan-rekan guru lain lihat, oh Ibu Ratri pakai ini kayaknya asik nih, mereka jadi ingin ikut untuk melakukan hal yang sama. Ya, yang pertama, karena dari kementerian ini kan memberikan akun pembelajaran yang luar biasa gitu ya. Apalagi itu pada saat pandemi kemarin itu kan benar-benar rame itu Iya. digunakan. Bahkan sampai sekarang pun ketika pandemi sudah mereda dan siswa sudah diperbolehkan masuk secara normal, itu untuk Google Workspace itu luar biasa, fitur yang sangat luar biasa. Platform-platform yang ada di situ itu sangat-sangat membantu guru ya. Karena teknologi ini kan membantu ya, nggak Iya. bisa menggantikan, hanya mempermudah kita Betul. sebagai guru. Tetap aja kalau yang harus berdiri di depan kelasnya Iya gurunya dong, ya, iya nggak bisa dong. digantikan oleh apapun. Iya, nanti tidak ada ikatan emosional, Betul. cuma ikatan dengan gawai Iya. mereka kan Jadi akhirnya. Google Workspace, apalagi misalnya Bu yang bisa digunakan? Google Workspace itu luar biasa, akun pembelajaran, karena Kabupaten Banjar kan juga Jawara Iya, ID Jawara ya. Iya, Oke. saya juga salah satu tim juga di situ. Jadi kita betul-betul manfaatkan itu, kolaborasi di situ. Kemudian ada Canva for Education, Canva untuk memang diluncurkan spesial untuk guru, lagi-lagi dengan akun belajar. Jadi ketika menggunakan Canva for Edu itu guru mendapat akun pro. Iya, dan Ya, gratis, dan gratis, tidak berbayar. Betul. Iya. Ya, jadi tapi ada memang yang belum paham mengenai itu ya. Jadi masih menggunakan akun Canva yang belum yang masih Iya, berbayar. yang Baik, masih berbayar. Ibu, jadi ada Canva, ada Google Workspace, mungkin juga menggunakan fitur-fitur games sedang pembelajaran ya, Iya, seperti betul. kuisis dan sebagainya. Kuisis, ya. Ini gimana nih antusiasme anak-anak? Apakah mungkin di antara mereka juga ada yang tidak melek teknologi dan tidak suka dengan pola ini? Adakah seperti itu atau gimana, Bu? Kalau menghadapi anak-anak SMA Sebenarnya nggak ada ya? enggak. Mungkin gurunya justru ya. Justru itu yang dinantikan oleh Oke. mereka ketika mereka boleh, ayo
ambil HP-nya, kita main kuisis, atau kita pakai kelas poin, atau kita pakai yang lainnya, kita games ini gitu. Seneng mereka, langsung antusias gitu. Oke. Mungkin saya bisa minta pendapat Ibu nih. Mengapa Ibu memilih menggunakan teknologi dalam pembelajaran sebagai upaya untuk membuat pembelajaran itu menjadi menarik dan menyenangkan untuk anak? Padahal kita mungkin juga bisa menggunakan yang lain ya, ada alam sekitar, ada buku-buku dan sebagainya. Tapi Ibu memilih itu gitu. Apakah ini relevansinya dengan kebutuhan anak didik Ibu di dalam kelas, atau memang itu hobi Ibu sebagai guru gitu? Silakan. Jadi semuanya mencakup sih ya, yang Mbak bilang tadi. Yang pertama yang kita hadapi adalah generasi Z yang saya bilang di awal tadi kan. Nah itu anak-anak yang memang ini dunia mereka. Jadi mau tidak mau, suka dengan tidak suka, kalau Ki Hajar Dewantara bilang kan, mewadahi potensi bakat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sekarang zamannya seperti itu. Jadi guru mau tidak mau, suka tidak suka, harus memfasilitasi siswa untuk menggunakan perangkat itu dengan terarah. Tapi tidak mengabaikan kita menggunakan alam sekitar juga sebagai pembelajaran. Karena sekarang kan pembelajaran juga harus kontekstual ya Mbak ya. Betul. Ya, jadi kita belajar ini untuk apa? Itu mereka juga harus paham itu. Nggak cuma sekedar dapat materi dari guru terus nggak ngerti mereka pakai buat apa. Jadi teknologi iya yang dikontekstualkan gitu. Oke. Ya. Tadi udah itu ya, udah secara tersirat kita sudah menyampaikan bahwa penggunaan teknologi ini banyak sekali kelebihannya gitu. Apa sebenarnya yang mendorong Ibu untuk menggunakan pola-pola ini dalam keseharian mengajar? Karena kalau saya lihat sepertinya teknologi nggak bisa dipisahkan ya dalam pembelajaran Ibu dalam kelas gitu. Sementara banyak di tempat yang lain mungkin guru-guru nggak terlalu familiar dengan hal-hal seperti ini. Pertama saya ngajar matematika Mbak. Oh, Guru matematika. Iya. Bisa nih di teknologi bisa matematika ya? Bisa sekali. Matematika itu, coba Mbak bayangin, matematika itu ketika mendengar namanya pun anak-anak udah langsung susah, mindset mereka tuh sulit gitu kan. Nah, jadi gurunya serem gitu. Killer gitu, susah, rumus iya, gitu ya. Galak, nggak bisa dinego lah, kaku gitu. Nah, saya ingin menipiskan tanggapan mereka tentang itu. Kita bisa kok belajar matematika dengan cara yang menyenangkan. Iya, yang bukan hanya hafalan gitu, ingatan gitu. Iya. Dan lagi sekarang kan mereka gampang mencari sumber informasi kan. Betul. Jadi kita tinggal mengarahkan saja. Enggak lagi kita yang ceramah di depan sampai berliur-liur begitu kan. Ya, kita bisa arahkan mereka. Silakan cari materi ini. Kemudian pahami, kemudian paling ampuh tuh kalau tutor sebaya itu ampuh gitu. Oh iya, ya, ampuh itu mereka. Jadi mereka dengan berdiskusi dengan bahasa mereka sendiri. Nah, teknologi digunakan untuk mempermudah itu. Misalnya ketika menggambar grafik, ayo nak download GeoGebra. Oh, jadi pakai GeoGebra itu bikin grafiknya. GeoGebra. Nanti secara manual ada, secara teknologi ada. Jadi mereka mahir juga ketika menggambar grafik di kertas, ya, dan tapi mereka juga paham. Bisa jadi perbandingan. Ketika mereka menggambar grafik di kertas hasilnya seperti ini, ketika di aplikasi GeoGebra jadi gini. Iya, kok jadi begini, kok lebih berbeda. Cepat malah ya. Disitulah anak-anak menjadi belajar untuk kritis, menganalisis, menganalisis di mana kesalahannya. Kenapa ketika saya menggambar kertas seperti ini, kenapa ketika pakai aplikasi seperti ini berbeda gitu. Ya, kenapa berbeda? Nah, itu mereka bisa analisis kan di situ. Kebayang ya, matematika dengan penggunaan teknologi pembelajaran yang bervariasi ternyata lebih menarik dan menyenangkan Bu ya. Kebayang dong saya dulu waktu zaman sekolah ya, mau bikin grafik itu harus pakai penggaris lama banget. Sekarang kayaknya nggak usah gitu lagi. Apalagi harus pakai kertas berpetak kan. Yang kalau salah dihapus lagi sampai kotor kertasnya. Sekarang nggak perlu seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah, jadi bikin pembelajaran matematika itu menjadi sedikit berbeda dari pembelajaran matematika yang biasanya susah, tapi menjadi lebih menantang dan menyenangkan. Tapi tetap keterampilan anak harus tetap ada ya, tidak karena menggunakan teknologi mengabaikan itu enggak. Oh, berarti harus tetap ada ya, yang manualnya. Betul, istilahnya. Betul. Itu mengembangkan kemampuan mereka dalam motorik halus. Betul. Baik. Aduh, menarik nih. Nah, dilihat dari
kesulitan mengenai matematika dan mungkin juga tidak banyak guru yang paham mengenai penggunaan teknologi pembelajaran pada pelajaran matematika begitu. Kira-kira Ibu apakah terlihat kendala yang biasa Ibu temui dalam sehubungan dengan hal tersebut dan bagaimana nih solusi untuk memecahkannya? Ya, kalau kendala pasti ada ya Mbak ya. Sebagian besar teknologi pembelajaran itu menggunakan internet. Nah, Matraman aman? Mataraman asal tidak mati lampu. Kalau mati lampu, terima kasih. Ambiar gitu. semua. Tapi kalau Ambiar sinyal semua. aman ya. Kalau sinyal aman. Anak-anak juga sebagian besar itu punya HP. Kalaupun mereka tidak punya HP, ketika pembelajaran memerlukan HP, kami ada bantuan dari pemerintah berupa tablet. Nah, jadi mereka itu bisa akses pakai bisa, mereka bisa pakai. Dan pada waktu ujian kemarin kan juga kami paperless memang ya, sama sekali tidak pakai kertas. Nah itu anak-anak dipinjami selama ujian, jadi tidak menjadi kendala karena kami punya ada sumber dayanya di situ yang bisa mengantisipasi mereka, terutama yang HP-nya bukan Android. Nah itu tidak bisa kan, jadi dipinjami. Iya, dipinjami. Kendala lain Bu, misalnya ternyata nggak semua anak bisa menerima materi dengan penggunaan itu, misalnya aduh ternyata susah, saya nggak bisa, saya manual aja, ada nggak seperti itu? Sejauh ini belum ditemukan. Kalaupun ada, karena mereka tidak punya HP tadi. Iya. Tapi kalau dikasih langsung bisa ya? Iya, kalau mereka senang. Ciri-ciri anak milenial. Saya kasih link YouTube, link pembelajaran misalnya. Mereka lebih suka melihat di situ daripada yang mendengarkan kita ceramah di depan kelas. Itu kemungkinan besar mereka akan bosan. Nah, bisa apalagi jadi ada yang tertidur ya. Kalau matematika gurunya hanya sekedar ngasih soal-soal, itu antara dua, kalau nggak mereka tegang, mereka ketiduran. Baik, Ibu, dalam peningkatan digitalisasi dan teknologi dalam pendidikan ini, ada nggak kerjasama yang Ibu lakukan dengan komunitas belajar di sekitar Ibu atau mungkin di wilayah yang lain yang dilakukan dengan rekan sejawat lain agar lebih sinergis dan saling mendukung serta bisa memberikan inspirasi ke orang banyak? Iya. Jadi alhamdulillahnya saya kan Google Certified Educator juga. Udah punya sertifikat itu ya? Iya, jadi alhamdulillah dari situ. Kemudian ada juga saya Class Point School Coach dan juga Quizy Super Trainer. Wow. Dan dari batch-batch ini kita beberapa kali menjalin kerjasama untuk membuat pelatihan. Kalau Google Workspace dulu saya pernah dengan tim ya, dengan berkolaborasi dengan kawan-kawan sesama GCE. Dengan bekerja sama dengan LPMP Kalimantan Selatan. Iya, sekarang BPMP, waktu itu masih LPMP. Kemudian dengan komunitas belajar matematika Nusantara juga. Nah, itu melingkupi peserta dari seluruh Indonesia. Lingkupnya luas sekali ya? Iya, lingkupnya dari seluruh Indonesia. Karena kan diselenggarakan secara daring juga, jadi tidak menjadi masalah kan mereka berdomisili di mana, dan alhamdulillah antusiasmenya bagus. Kemudian untuk Class Point School Coach itu saya baru sampai di sekolah dan komunitas MGMP. Di MGMP. Iya, baru sampai di situ. Tetapi kalau untuk kuisis dengan Matematika Nusantara pernah, dengan BTIKP baru saja selesai pelatihannya di pertengahan Maret tadi, dan itu juga pesertanya dari seluruh Indonesia. Dan memang ketika kita berbagi seperti itu, kita jadi tahu masalah-masalah, lebih memahami dengan mendalam ya. Iya, nah masalah-masalah dari guru-guru yang ada di daerah itu seperti apa, atau dari luar Kalimantan, dan itu menjadi pengetahuan juga kan bagi kita. Kalau misalnya kita menemui yang seperti itu, solusinya seperti apa? Harus gimana? Iya, harus bagaimana? Berarti sudah melakukan banyak kerjasama dengan pihak yang lain untuk men-share masalah teknologi dan pendidikan. Iya, bagaimana dengan lingkup yang lebih kecil, misalnya di sekolah Ibu sendiri? Apakah Ibu sudah coba untuk membagi ini dan digunakan juga dengan rekan-rekan yang lain? Iya, saya setiap kali, alhamdulillahnya di sekolah itu pimpinan saya itu sangat-sangat positif sekali ya. Jadi ketika kita mendapat pengetahuan baru, tentu kan kita ingin mengajak rekan sejawat
minimal yang ada di sekolah dulu kan, untuk sama-sama yuk kita sama-sama belajar. Siapa tahu itu bisa menjadi salah satu platform yang menjadi pilihan kawan-kawan untuk membantu ketika dalam melakukan pembelajaran. Dan mereka juga sangat Antusias. sangat antusias sekali ketika belajar sesuatu yang baru itu. Jadi memang di sekolah itu saya merasakan aura-aura yang positif gitu ya ketika kami sama-sama berkolaborasi. Saling itu mendukung ya. sangat saling mendukung. Ketika Google Workspace, nah di sekolah saya ada 3 orang dengan saya yang sudah GCE ya. Jadi itu sangat-sangat GCE. Google Certified Educator. Udah punya sertifikat. Iya, iya. Jadi kan itu alumninya Google Master Trainer ya. Iya. Kayaknya kita punya banyak master trainer yang luar biasa ya. Kabupaten Banjar banyak. Banyak. Tapi memang karena jenjang SMA tidak banyak kan, ya tidak ini juga. Dibanding SD SMP kan sekolahnya banyak, gurunya juga banyak. Ya, jadi wajar kalau orangnya juga banyak gitu. Betul. Kalau SMA tidak banyak, tetapi itu sangat membantu. Ketika kuisis kemarin, pelatihan kuisis BTIKP itu dari sekolah itu mereka antusias ikut pelatihannya Bu Ratri. Guru-gurunya gitu. Iya, gitu. Guru-gurunya. Jadi di dalam itu ketika kerjakan tugas mereka saling Berarti sudah pada membantu. tahu nih ya, di sekolah juga aplikasi yang kerap digunakan. Sudah. Terus juga teknologi apa yang sering dipilih untuk digunakan dalam mata pelajaran matematika tersebut. Iya. Nah, kira-kira aplikasinya apa tuh Bu yang sering digunakan, dan bagaimana sih antusiasme siswa ketika Ibu mengajak mereka untuk belajar sesuatu yang berbeda, dan antusiasme rekan-rekan yang lain gitu ketika Ibu menawarkan satu pola yang berbeda dalam mengajar. Ya, kalau siswa tentu mereka senang ya ketika kita ngajak mereka untuk kelas poin atau main di kuisis, karena kuisis kan sekarang juga hampir setiap bulan itu mengeluarkan fitur-fitur baru yang kalau kita stuck cukup dapat ilmunya pada saat pelatihan, kita pasti akan ketinggalan. Jadi tetap harus mengikuti perkembangannya itu. Nah, kemudian ada juga kan game-game yang bisa dibuat secara online gitu ya, game edukasi, atau kita bikin di Word Wall misalnya, kan itu sangat-sangat mudah. Dan juga kalau mau memilih itu banyak pilihan, tinggal mau atau tidak, itu aja memakainya gitu. Dan lebih cenderung memang untuk aplikasi-aplikasi semacam ini cenderungnya memang untuk games ya. Nah, tetapi ada juga platform yang menawarkan lengkap sekali, dari bisa untuk presentasi, bisa langsung interaktif, jadinya interaktif, siswa presentasi langsung bisa interaktif di dalam situ. Nah, itu tinggal pilihan saja, mau atau tidak untuk belajar dan menggunakannya. Kalau di sekolah saya alhamdulillah guru-guru antusias. Siswanya juga apalagi Terbayang pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya datang guru, ayo dibuka catatannya, ditulis dulu, habis itu ngerjakan soal gitu. Terus ya sekarang punya pola yang tidak sama, yang berbeda dan lebih menarik untuk anak-anak. Nah, baik Ibu, lalu bagaimana nih kira-kira hasil yang didapatkan ketika Ibu menggunakan banyak ragam fitur teknologi dalam pembelajaran kepada anak? Apakah berimplikasi positif, mendapatkan nilai yang mungkin mereka jadi mempunyai peningkatan yang lebih signifikan gitu ketika diberikan ini ketimbang yang konvensional? Oke, nilai di sini hasil ya? Hasil belajar ya? Hasil belajar, bisa hasil belajar, motivasinya dan sebagainya. Kalau hasil belajar kita tidak mengacu pada nilai saja ya. Nah, artinya ada proses yang harus jadi bahan pertimbangan sebelum kita memberi nilai akhir ke siswa. Gitu. Kan saya kan juga calon guru penggerak ya. Calon guru penggerak angkatan 6 yang insya Allah nanti di 15 April itu sudah mengikuti Lokakarya 7, artinya sudah acara puncaknya gitu. Jadi nanti siap-siap wisuda aja lagi. Udah kayak sarjana. Sudah punya lisensi guru penggerak gitu ya. Insya Allah. Siap untuk ngapain aja. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, kalau guru penggerak kan jargonnya itu Mbak. Nah, jadi banyak belajar ketika mengikuti pendidikan guru penggerak bahwa guru itu bukan tokoh utama, bukan poin sentral gitu ya. Betul, bukan poin sentral. Kalau bahasa Banjarnya tahu, bukan sebagai peianya. Iya betul, betul peianya.
di dalam kelas. Iya, jadi kalau filosofis Ki Hajar Dewantara itu kan murid lah yang menjadi raja. Ya, justru Student guru, center. iya, guru menghamba pada murid. Siswa. Nah, artinya seperti apa sih siswa yang kita hadapi? Itu guru harus betul-betul bisa memilah dan memilih. Kalau sekarang kan ada gaya belajar. Nah, gaya belajar siswa berbeda. Itu kan juga menentukan hasil. Ya kan Mbak ya. Jadi ketika siswa mempunyai gaya belajar visual, audio atau mungkin audio visual, nah idealnya memang guru harus memfasilitasi itu sesuai dengan gaya dan minat belajar masing-masing siswa. Iya, dan teknologi itu mendukungnya. Jadi kita pakai Quizzes misalnya. Nah, Quizzes itu audio bisa, video bisa, teks bisa, semuanya masuk dalam satu platform. Ya? Nah, bener banget. Itu kurikulum Merdeka udah anu banget itu, mengcover sekali kan. Iya, gitu. Betul. Iya, jadi kenapa kita tidak memanfaatkan itu sih untuk melayani mereka, melayani siswa-siswa kita dengan beragam gaya belajar, dengan beragam yang karakter. Tidak sama ya. Iya, coba kalau kita cuma berbicara di depan, nulis di papan tulis, yang kadang-kadang ketika kita nulis di papan tulis itu kan kita abai sama yang di belakang. Iya, mereka ngapain? Iya, mereka ngapain? Kita paling as kita menengok ke belakang gitu, mereka langsung jadi anak baik gitu kan. Nah, tapi maunya kita dalam maunya ini ya, maunya teknologi, penggunaan teknologi ini bisa memfasilitasi itu. Jadi anak selama pembelajaran ini mereka ada yang dikerjakan. Iya. Dibuat sibuk. Apalagi nih matematika ya. Iya. Misalnya ada 3 jenis tipe belajar anak, dari kinestetik, auditori, audiovisual. Iya. Matematika itu biasanya hanya anak-anak yang auditori dan audiovisual yang dapat. Yang kinestetik ini gelisah nih. Itu. Karena mau ngapain gitu matematika, tapi dengan teknologi bisa menyentuh itu. Iya, jadi dia cenderung ribut kan? Iya, karena kinestetik kan nggak mau diam kan. Tapi ketika kita buat dia sibuk itu fokusnya ke situ, itu sibuk semuanya. Sibuk dalam arti kan yang positif ya. Jadi kenapa tidak didampingkan gitu teknologi dengan pembelajaran? Oke lah, tidak semua guru mau gitu ya. Ada yang merasa dari dulu gaya ngajar saya sudah seperti ini, ya sudah begini saja. Ada yang seperti itu, tapi tidak lantas kita menghakimi bahwa dia tidak mau berubah. Kan bisa jadi banyak faktor yang mempengaruhi itu. Apalagi mungkin yang udah usianya banyak, ya saya nggak bilang tua nih ya, banyak gitu. Senior. Ya, kadang-kadang beliau-beliau tuh untuk pemerolehan informasi terkait teknologi memang sedikit agak melamban. Ya itu kan wajar lah, karena memang manusia itu kan ada fase-fasenya untuk melamban. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang antusias loh Mbak. Saya pernah waktu pelatihan ini ya, waktu pelatihan daring waktu itu kan Google Workspace ya. Sebelum akun belajar ada salah satu peserta yang usianya sudah mendekati pensiun, ibu-ibu. Beliau ini sebelum akun pembelajaran itu diluncurkan kan GWE dibayar. Nah, beliau berani bayar loh. Berani bayar. Luar biasa. Untuk jarang-jarang guru gini ya. Akun pro. Sementara coba bayangkan usia beliau yang mendekati pensiun. Paling sebagian orang kan mengatakan gitu. Ngapain? Apa yang dicari udah mau pensiun, tapi beliau enggak. Nah di situ saya salut dan saya malu. Beliau yang udah mendekati pensiun aja sesemangat itu, masa kita yang muda ya saya ya, gitu ya. Muda yang masih banyak kesempatan untuk mengabdi kan kepada negara, karena masa pensiun kan masih lama gitu. Masa nggak bisa seperti itu juga, tidak mempunyai semangat yang seperti itu, kan malu kita gitu. Betul. Jadi luar biasa aja waktu itu, sampai bisa dibilang terperangah ya. Wow, keren Ibu. Apalagi kita harus lebih dari itu ya. Iya. Nah, bicara harus lebih dari itu, guru-guru yang menggunakan teknologi dalam pembelajaran adalah guru-guru yang memang rajin. Karena menyiapkan pembelajaran dengan penggunaan teknologi itu beda dengan pembelajaran konvensional. Kalau konvensional kan datang udah tenang aja, semua ada di buku. Iya, betul. Ya kan? Betul. Bahkan bukunya udah hafal di luar kepala nih. Iya. Tapi kalau dengan penggunaan teknologi kan beda nih, Bu. Ini gimana persiapannya, Bu? Karena kan nggak bisa tuh hari ini ngajar, hari ini langsung. Pasti Ibu harus punya waktu dulu, harus bikin prepare ini itunya gitu. Oke, jadi penggunaan teknologi ini kan tidak hanya guru ya, tapi bisa jadi guru mengarahkan siswa. Nah, jadi kendali untuk penggunaan IT ini tidak selalu ada di guru. Jadi misalnya kita buat rencana pembelajaran untuk besok, kita mau memanfaatkan teknologi
tetapi yang tidak melulu kita yang pegang itu, pegang kendali itu. Jadi kita bisa saja misalnya mengarahkan siswa untuk mencari materi tentang apa yang akan kita bahas pada hari itu ya. Tentu saja harus memperhatikan juga tujuan pembelajaran. Nah, mereka mencari tentu harus misalnya di internet atau terserah deh, ini kan salah satu memfasilitasi yang tadi audio visual atau audio saja dan kinestetik tadi ya. Itu silakan cari. Itu kan mereka ada yang lebih suka teks, ada yang lebih anak-anak suka yang audio visual dia suka teks, gambar, warna Nah, gitu. ada yang suka video, ada yang suka mencari di mana-mana gitu kan. Saya bebaskan aja, bebas terserah. Kamu mau cari di blog, di web atau di video atau di apapun bentuknya, yang penting materinya materi ini loh. Gitu. Dan di situ kita harus awasi itu ya, siswa tetap dalam kalau untuk penggunaan gadget kan tetap dalam kontrol Takutnya kita. nanti lagi disuruh bikin kuisis, jawabin soal, mereka malah berselancar di YouTube atau di TikTok gitu ya. Lihat sesuatu yang nggak penting. Tapi tergantung sih Mbak, kalau kuisis itu kan ada yang bisa mereka sendiri yang jalankan, ada yang memang guru yang mengatur kecepatan kuis. Jadi kalau guru yang ngatur kecepatan kuis, mereka cenderung kecil kemungkinan untuk kemana-mana gitu. Kalau enggak kan ketinggalan mereka. Betul. Jadi. Berarti perencanaan pembelajaran yang Ibu buat supaya dapat memberikan kegiatan pembelajaran dengan teknologi yang beragam ini itu juga nggak menyulitkan Ibu ya, masih bisa dihandle. Saya takutnya hari ini harus nyiapin buat besok, hari ini menyita waktu gitu. Sebenarnya kalau kita sudah terbiasa tidak sesulit itu sih ya. Kita udah biasa nih pakai Quizzes, kita udah biasa pakai Google Workspace, udah biasa pakai ClassPoint, udah biasa pakai Wordwall misalnya. Nah, itu kan kalau dibiasakan itu tidak menjadi sesuatu yang beban. Iya, berat. Karena kita udah tahu cara mainnya seperti apa. Udah di luar kepala ya. Iya, cara bikinnya seperti itu hanya pembiasaan saja. Kalau untuk pemula ya memang awal-awal ya memang harus benar-benar prepare sih. Iya, kebayangkan misalnya kalau kayak saya udah lama nggak ngajar nih. Mau kayak pola pakai punya Ibu, ini harus belajar dulu nih gimana caranya bikin yang ini. Iya. Nah, itu mungkin. Tapi kalau udah Ibu udah nggak lagi, udah pro ya. Untuk belum semua juga, saya kan juga masih harus belajar karena banyak apa yang saya tahu masih banyak yang belum saya tahu gitu. Tapi kan tinggal kembali lagi kita mau apa enggak buat belajar untuk memperkaya diri, memperkaya pengetahuan gitu. Jadi semuanya balik ke kemauan guru masing-masing gitu. Luar biasa ini. Saya jadi kangen ngajar ini, tapi ngajarnya dengan pola-pola yang baru, dengan penggunaan teknologi yang beragam. Nanti ke sekolah saya. Nonton ya. Main-main ke sekolah saya. Boleh deh. Kita sama-sama belajar, bukan nonton, bukan. Nah, Ibu dilihat dari gimana peranan Ibu dengan penggunaan teknologi ini, saya pikir pasti ini sudah ada prestasi yang ditorehkan nih oleh baik Ibu maupun siswanya. Kira-kira mungkin bisa sharing nih prestasi apa yang pernah diraih dan bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Kalau di bidang matematika, saya pernah juara 2 OGN tingkat provinsi. Kemudian ada penghargaan juga kemarin dari Kabupaten Banjar, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar itu sebagai guru terpuji. Itu adalah tim ya, tim aktivasi belajar ID Kabupaten Banjar. Karena berhasil menjadi jawara nih ya. Betul, dan itu kan sampai ke nasional nih hingga mendapatkan Ki Hajar. Iya, Ki Hajar kemarin kan untuk jawara belajar ID. Tapi ini kerja tim ya, bukan kerja pribadi. Kemudian tadi kan saya di semifinalis ya, 50 besar video pembelajaran, kemudian 50 besar video animasi juga, dan alhamdulillah berapa kali jadi pernah menjadi narasumber radio edukasi juga, narasumber radio pembelajaran, kemudian narasumber dari beberapa pelatihan yang memang bisa saya bagi lah ilmu saya pada pelatihan tersebut. Luar biasa ya. Nah, Ibu sekolahnya udah pakai IKM nih? Iya, sudah. Oke, saya jadi tertarik nih. Mandiri berubah. Mandiri berubah ya. Iya, mandiri luar berubah. biasa. Karena kalau IKM ini kan dekat sekali dengan pola-pola penerapan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kalau milih IKM otomatis nih gurunya harus lebih mulai melek teknologi nih. Kira-kira sejauh mana nih di program kurikulum Merdeka di sekolah Ibu peranan teknologi ini berperan? Kalau di sekolah itu kawan-kawan sudah familiar
Ya, karena harus masuk ke PMM kan? Iya, ya, itu sudah familiar kawan-kawan sudah. Kalaupun belum ada yang belum familiar, bukan berarti tidak tahu sama sekali ya, hanya belum familiar saja. Itu kami di sekolah itu berkolaborasi bantu. Karena beberapa guru memang sudah bisa dilepas sendiri. Ya, artinya mereka udah familiar sama teknologi gitu. Jadi bisa sama-sama ketika ada teman yang perlu bimbingan, kita sama-sama. Jadi nggak ada yang merasa paling pinter atau merasa paling bisa, itu enggak. Tapi kolaborasi itu memang sudah terbentuk di lingkungan sekolah saya ya, untuk guru-guru, untuk kita sama-sama belajar. Ya kalau yang punya ilmu jangan disimpan sendiri, bagi. Iya, dan semakin bagi semakin banyak betul, kalau ilmu ya. Dan yang menerima pun senang, dengan senang hati gitu. Baik. Mereka menerima. Baik, Ibu, teknologi dan pembelajaran ini bisa nggak sih diaplikasikan pada semua jenjang pendidikan, dan bagaimana kalau ini kan kita Kabupaten Banjar nih ya, ada beberapa daerah yang wilayahnya itu mungkin tidak tersentuh oleh jaringan-jaringan internet yang cukup memadai atau listrik yang memadai. Ini bisa nggak sih guru-guru kita tetap menggunakan pola-pola teknologi dalam pembelajaran dalam kondisi yang terbatas tersebut? Sangat bisa. Teknologi ini bisa digunakan oleh semua jenjang, dari PAUD sampai bahkan perguruan tinggi pun bisa menggunakannya, tergantung dari kreativitas gurunya. Gurunya mau nggak pakai ini, mau tidak belajar untuk menggunakannya. Karena ketika itu diaplikasikan kan bisa dipastikan anak-anak zaman sekarang tuh nggak nolak. Iya, anak-anaknya nggak nolak, Iya. tapi banyak kadang-kadang gurunya yang gitu. Aduh, Benar. saya tuh ngajarnya di sini nggak ada sinyal, Betul, nggak ada betul. listrik. Dan itu saya menemui ya, saya menemui yang seperti itu. Ketika dia ada di suatu wilayah yang tidak mempunyai jaringan internet, lalu menganggap bahwa teknologi itu Tidak nggak perlu digunakan di tempat seperti itu. Padahal yang ini ya, guru itu kan tidak selalu berada dalam kondisi seperti itu. Jadi di sini yang mau berkembang atau tidak itu gurunya. Kalau seandainya pun yang beliau dapat atau guru-guru yang bertugas di daerah yang tidak dalam jangkauan internet itu mau belajar, bisa jadi di situ timbul kreativitas. Oh, ilmu saya ini bisa saya gunakan ketika saya berada di daerah meskipun ya, saya di sini iya, nggak ada listrik, tapi betul. bisa kok make gitu. Iya, paling tidak ada mengembangkan diri sendiri dulu gitu. Jadi ketika dia berada di luar itu tidak lagi menjadi tertinggal seperti secara keahlian gitu. Dan banyak kok guru-guru yang walaupun bertugas di daerah yang jauh dari jaringan internet, bisa dikatakan ada yang bilang nih sekolahku lo di pinggiran gitu. Tapi mereka semangat, tetap antusias untuk belajar. Jadi saya kira itu bukan menjadi batas ya untuk kita terus belajar dan berkembang gitu. Baik, untuk kondisi yang seperti itu ada saran nggak sih Bu? Misalnya ketika menemui teman yang dalam tanda kutip menolak menggunakan teknologi karena berbagai keterbatasan di sekitar dia, ada saran nggak Bu supaya mereka terbangkit juga nih motivasinya untuk melakukan hal yang serupa seperti yang Ibu lakukan? Ya, bahwa belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Bahwa teknologi itu kita nggak bisa diam saja. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita hidup di zaman ini, maka paling tidak kita ada antusiasme usaha untuk belajar gitu. Wah, Ibu, ini ada itu nggak, ada program yang akan dilakukan di depan nggak nih sehubungan dengan penerapan teknologi? Mungkin Ibu sudah mulai merencanakan mau bikin ini yang nanti bisa diaplikasikan oleh Ibu dalam kelas dan bisa digunakan oleh rekan-rekan guru yang lain. Ya, saya ada rencana yang mudah-mudahan nanti terrealisasi, memanfaatkan beberapa platform edukasi itu menjadi supaya anak-anak tuh ada dalam satu tempat aja. Jadi ada satu tempat misalnya di Google Site gitu ya, kita taruh aja di situ, nanti anak-anak aksesnya di situ. Jadi lebih mudah untuk terpantau ya. Iya, satu pintu aja. Atau bisa juga dengan platform yang lain, dengan Canva misalnya, kita pakai Microsoft misalnya, kan itu dalam satu ini aja kan dia sudah terlink kemana-mana gitu. Atau e-book juga bisa. Kayaknya saya tertarik nanti deh kalau mau bikin buku digital nih. Ini bisa bukan hanya guru yang bisa menggunakan, kepala sekolah pun bisa. Jadi bisa memantau tiap guru-gurunya di sekolah tersebut ya. Iya. Baik,
Ibu kira-kira konten-konten seperti apa sih yang masih mungkin saat ini tidak terlalu banyak diekspos oleh Ibu, yang mungkin kedepannya akan Ibu coba untuk lebih dikulik-kulik dan digunakan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Kalau sekarang memang sudah banyak pilihan apa yang ingin ditampilkan, apa yang ingin disajikan Di ketika depan kelas. pembelajaran. Jadi dari situ kita tinggal memilih mana yang nantinya bisa kita jadikan bahan untuk media pembelajaran kita ketika di dalam kelas gitu. Jadi kalau mimpi saya itu saya ingin menghadirkan satu pembelajaran yang berbeda gitu ya, yang membuat anak-anak itu senang belajar, apalagi matematika. Nah, jadi ada satu di situ mungkin ada materi, ada soal-soal, ada kuis, ada latihan-latihan, dan juga pemanfaatan materi tersebut di dalam kehidupan nyata. Jadi anak-anak nggak sekedar diberi teori tapi mereka mengerti apa yang harus dilakukan ketika mereka mendapat ilmu itu untuk apa sih gitu. Mau ngapain sih, mau dibawa kemana gitu. Ini buat belajar, ini buat apa sih gitu kan, kayak mereka nggak ngerti. Dan ini seringkali terlewat oleh saya sebagai bahan koreksi saya, bahan evaluasi saya ketika keasikan memberi pembelajaran, tapi lupa untuk apa mereka belajar. Jadi apalagi dalam ini ya, jadi tidak melulu teknologi tapi juga membuka wawasan mereka di kehidupan nyata. Betul, jangan sampai kita ngajar itu hanya sekedar untuk mentransfer ilmu saja, tapi juga tidak menghasilkan pola-pola didikan yang tepat untuk mereka. Karena kalau cuma mentransfer, bisa jadi mungkin setelah beberapa jeda waktu itu hilang gitu. Ya, apalagi IKM kan sekarang melahirkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu kan lengkap ya di situ, semuanya ada. Mudah-mudahan nanti teknologi ini tidak menjadikan mereka menjadi seseorang yang antisosial, yang sibuk sendiri dengan gawainya, tetapi lupa dengan orang lain di sekitarnya. dengan orang lain di sekitarnya, tapi bagaimana itu bisa menjadikan bahan interaksi mereka dan juga untuk melihat di dunia nyata itu tidak hidupmu tidak melulu di HP begitu kan, anak sekarang kan seperti itu ya. Iya, jadi hidupmu nggak melulu di HP. Ini kamu belajar nih buat ini nih. Ya, kita coba praktek sekalian juga matematika misalnya kan, mengukur tinggi suatu bangunan dengan menggunakan alat sederhana yang bisa dibuat sendiri. Nah, itu kan langsung mereka ngerti belajar ini untuk apa. Oh, salah satunya untuk ini gitu. Dan ini saya baru saja nih, mereka membuat alat sederhana yang namanya klinometer, itu kan harus didokumentasikan. Ketika mereka menggunakannya juga harus didokumentasikan. Nanti kalian bikin video di TikTok. Fitur-fitur yang sosial media saat ini sedang tren di kalangan anak muda. TikTok apa Reels, kan saya kasih pilihan gitu. Pilih TikTok apa Reels. Mereka banyak pilih TikTok. Ya. Jadi oke, bikin di TikTok. Sekarang maksimal berapa menit? Sekian, Bu. Oke. Per kelompok kan. Siap nih, nanti minggu depan udah upload, tag Ibu, ada hashtagnya ini supaya Ibu gampang nyari gitu. Seneng mereka. Asik ya, ini matematika di TikTokin ya. Betul. Dan saya udah 2 tahun yang lalu udah terapkan ini. Waktu awal-awal TikTok ada itu saya udah terapkan ini. Luar biasa banget di Sahabat Edukasi Banua. Ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pengalaman yang sudah Ibu Ratri lakukan di dalam kelas sehubungan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ini kita sudah ada di jeda akhir-akhir waktu kita di acara podcast Suara Edukasi Banua. Baik, Ibu, saya mau tanya mengenai dukungan apa yang diperlukan oleh Ibu sebagai seorang guru supaya dapat menerapkan pola-pola terbaik dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini, baik dari kepala sekolah, dari dinas pendidikan atau stakeholder lain yang ada di dalam sekolah. Ya, yang pertama tentunya lingkungan sekolah yang mendukung, dan alhamdulillah lingkungan sekolah saya sangat-sangat mendukung
penggunaan teknologi. Kepala sekolah juga beliau sangat sangat Concern. ya, kemudian juga rekan-rekan guru semuanya malah senang ketika belajar sesuatu yang baru, dan itu didukung ketika pemerintah memberikan bantuan berupa tablet tadi. Nah, itu sangat-sangat membantu sekali untuk siswa yang memang belum mampu membeli HP itu. Jadi atau siswa yang HP-nya bukan Android, karena ada beberapa yang memang hanya bisa dengan HP Android kan. Nah, itu bisa dipinjamkan dengan pertanggungjawaban. Artinya dari pemerintah itu kan Sudah dapat berarti ya iya. bantuan itu. Iya, bahkan terakhir dapat bantuan apa namanya itu ya? Smartboard ya namanya ya. Lupa Untuk saya. sekolah. Iya, Luar itu biasa. layar yang itu loh, yang layar pintar. Iya, layar pintar. Smartboard. Iya. Kalau di luar negeri kan udah lama pakai itu. Kalau di tempat kita belum terlalu familiar ya. Dan itu bantuan dari BTIKP luar biasa. Wah, luar biasa. Ya, oke, baiklah. Nah, terakhir nih Bu, di sesi terakhir ini mungkin ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan kepada rekan-rekan sahabat edukasi Banua di seluruh Kalimantan Selatan terkait mengenai penggunaan teknologi dan pembelajaran dan sebagainya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, jadi buat Bapak Ibu guru yang ada di Kalimantan Selatan terutama, teknologi itu adalah sebagai alat yang membantu kita untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Jadi kita tidak bisa memusuhi teknologi, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan tetap menjadi bagian dari zaman yang harus menggunakan teknologi. Jadi intinya adalah belajar untuk menjadi pembelajar. Aduh, luar biasa. Saya suka dengan kutipan, kita tidak bisa memusuhi teknologi, karena suka atau nggak suka kita berada pada fase yang memang teknologi ada dalam segala lini. Iya. Luar biasa. Baiklah sahabat edukasi Banua, ini nggak kerasa waktunya sudah kita dengarkan bersama-sama mengenai bagaimana kiprah Ibu Ratri sebagai guru SMA yang menggunakan beragam fitur teknologi dalam pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, membuat anak keluar dari kotak, dari pembelajaran yang biasanya, dari rutinitas yang mungkin membosankan, apalagi ini dalam pelajaran matematika. Luar biasa sekali. Dan sahabat edukasi Banua, kita bisa mengambil intisari dan mengambil inspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Ratri, yang mungkin nanti bisa kita tiru untuk dapat dilakukan di kelas masing-masing. Terima kasih Ibu Ratri untuk acara podcast hari ini. Terima kasih sudah berhadir, terima kasih sudah berbagi, dan semoga apapun yang kita lakukan di dalam kelas mendapatkan hasil yang maksimal dan berimplikasi positif untuk peningkatan kemampuan siswa dalam berbagai hal. Amin. Demikian sahabat edukasi Banua, podcast program Suara Edukasi Banua di BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.